menganalisis dan merancang solusi berupa algoritma. Manfaatnya antara lain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas dan kerjasama, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ada berapa dia manfaatnya? Coba dihitung. Ada 5 ya, ada 5. Dan selanjutnya tahapan berpikir komputasi. Tahapan berpikir komputasi. Tahapan berpikir ini meliputi yang pertama dekomposisi. Apa? Dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Tahu itu tidak relevan? Siapa yang tahu apa artinya tidak relevan? Tidak sesuai ya. Yang keempat, perancangan algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah ya. Lalu yang berikutnya tentang langkah kerja ya. Coba dulu Bapak dulu satu orang dari kalian yang membacakan yang nomor 1. Yuk, coba siapa yang bisa? Coba Iko. Dari dia ya, dia coba. 1, 2, 3. Dia kelas 5 SD usia 3. Dia anaknya cerdas dan rajin. Dia selalu datang ke sekolah tepat itu. Dia ke sekolah naik ojek online. Arah sekolah dia beda dengan tempat kerja ibunya. Ibu biasanya mengorderkan ojek online untuk dia. Hari ini ibu berangkat lebih awal. Ibu mengajari dia cara order ojek online. Ternyata ada 3 rute menuju ke sekolah. Setiap rute jarak tempuhnya berbeda. Rute A berjarak 2 km dan ditempuh 30 menit. Rute B berjarak 1,8 km dan ditempuh 28 menit. Rute C berjarak 1,6 km dan ditempuh 24 menit. Oke, toh. Nah, ada 3 rute ya. Rute A, rute B, dan rute C. Nah, mari kita lihat bagaimana gambaran dari rute yang dimaksud. Nah, ini dia. Apakah kalian melihatnya ini dengan jelas? Coba tengok ya. Nah, coba kalian bandingkan arah mana yang lebih dekat dari 3 rute ini ya. Kalian simpulkan nanti ya. Bapak kasih waktu kalian berpikir 1 menit. Rute mana yang paling cepat dijangkau? Kalian bisa melihat dari menit ini. Oke? 1 menit. Coba tengok gambarnya ini juga. Lihat dari berapa kilometernya dan menitnya. Rute mana lah yang lebih cepat? Oke? Nah, siapa yang bisa menjawab rute mana yang paling cepat? Ya, coba di teori. Iya, rute C, yaitu berapa kilometer? 1,6 kilometer. Yang ditempuh berapa menit? 24. Iya, 24 menit. Nah, pertanyaan tadi, apa kendaraan yang dipakai dia? Ojek online. Oke, Pak, sampai dulu paham ya? Nah, lalu yang berikutnya, coba siapa yang bisa membaca? Ya, coba kamu, Aceh. Waktu dari waktu. Menunjukkan pukul 6.25 WIB. Dia memilih rute C agar tidak terlambat sampai ke sekolah. Dia menunggu 5 menit. Akhirnya ojek online tiba di rumah.
Oke, Brian. Nomor 2. Identifikasi A. Apakah dia berpikir komunikasi dan menyelesaikan masalah hasil identifikasi? Ya, coba dulu yang nomor 2 ini ditulis dulu, coba ditulis. Dan yang 3 ini juga ditulis. Hanya 2 soal dulu ya. Maksudnya ceritakanlah apakah Ilya ini berpikir secara tepat atau tidak. Kalau tepat, coba kasih alasannya. Apakah sudah berpikir sebagaimana dia sudah memilih jalur yang tepat supaya tidak terlambat ke sekolah? Kalau iya, kasih alasannya ya. Bapak tunggu 5 menit. Sudah? Coba Bapak periksa. Bagus. Ada lagi yang sudah siap? Ditulis ya. Yang tidak menulis lagi ketinggalan. Ini Sir. Siapa? Bagus. Ini Sir. Sudah? Oke. Jadi, maksud pelajaran kali ini adalah bagaimana kalian mampu memilih atau berpikir secara lebih benar atau lebih tepat, bagaimana supaya jarak dari rumah ke sekolah ini bisa kalian tempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, kalau ada yang jalan dari rumah ke sekolah, ya kan? Waktunya itu contohnya 24 menit, ya kan, 1,6 km. Tapi ada lagi teman kalian yang tetangga kalian, dia berkendaraan atau sepeda motor. Kira-kira siapa yang lebih dahulu sampai ke sekolah ini? Yang jalan kaki atau berkendara? Iya, artinya dapat dilakukan yang namanya penyelesaian waktu dengan cepat, ya. Bagaimana masalah itu dapat kalian atasi dengan baik, ya. Oke. Yang berikutnya adalah labirin coding. Nah, di bawah ini atau di gambar ini apa nama hewan yang ada di sini? Ayam. Oke. Ayam ini mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dalam melewati setiap selang atau jalur-jalur yang ada di sini untuk menemukan anaknya, ya, anaknya. Jadi dia berpikir bagaimana caranya supaya aku cepat sampai dan berada di depan anakku. Contohnya seperti itu. Coba kalian lihat di sini dan gambarkanlah arahnya. Coba kalian gambarkan arahnya. Mana yang paling tepat? Bapak kecil lagi ya. Pakai apa aja? Yang gini. Oke. Gambar induknya bisa pada kaki sekali. Nanti lebih besar lah induknya daripada anak. Iya. Oke, paham ya? Coba. Maka dikatakan di sini, bantulah induk ayam menemukan anak ayam yang hilang. Oke. Coba dulu kalian berpikir secara kritis. Berpikir bagaimana caranya induk ayam itu menemukan anaknya melalui jalur-jalur yang sudah disediakan ini. Ya, jadi dari sini pertama itu ya 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat jalur ini, dari jalur mana yang akan kalian coba? Seandainya kalian menjadi penggerak dari induk ayam ini, coba berpikir secara logika. Tulis, coba tulis. Coba gambarkan di buku kalian. Coba ya, Bapak periksa nanti.
Ini adalah berpikir secara kritis. Selesaikan masalah yang ada di papan itu. Sudah? Yakin dengan jawabannya? Mana coba siapa yang sudah siap papan itu? Oke. Itu si Bota sepertinya kurang lebih cepat caranya si Isco dari Pakwa. Boleh Barangnya bisa. Iya. Itu jalannya jangan asal-asal ya. Karena kalau asal-asal nanti seolah-olah nanti kena dari otaknya nanti. Banyak menemukan malah jadinya jalan buntu, ya kan? Jangan sampai dia mengarah ke jalan buntu. Bapak tunggu selama 5 menit ya. Ya, seperti ini ya. Mana jarum yang kau pilih? Oke, pelan-pelan. Iya. Terus. Oke. Ya. Oke, Bang, semuanya tepuk tangan dulu. Coba Brian, kamu maju. Jalur manakah yang kamu pilih? Boleh pakai kendali maju. Ada yang lain itu aja. Oke, tepuk tangan. Itu. Coba dulu jalur mana yang kamu pilih agar sampai ke anak ayam yang hilang. Pertama dari iya, lanjut. Iya. Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke, perempuan siapa yang mencoba? Giori, coba Giori. Coba mana yang kamu pilih, jalur mana yang menurut paling tepat? Coba. Oke, lanjut. Iya. Oke, bantu tangan semuanya. Yang terakhir ya kamu ya ini. Cok. Coba jalur manakah yang menurutmu paling tepat menggambarkan sampai ke anaknya? Coba dulu. Dari situ, lanjut. Ya. Terus. Ya. Iya, bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan berpikir secara kritis. Bagaimana caranya supaya masalah yang kamu hadapi, baik di jalan maupun di sekolah maupun dimanapun itu, ketika kamu dihadapkan dengan suatu masalah, kamu dapat menyelesaikan secara tepat dan benar. Oke? Nah, berikutnya, coba. Iya, seperti itu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, nah, jadi coba kalian kerjakan dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 soal ini ya. Nah, coba tuliskan dulu. Nanti Bapak periksa ya. Tidak usah digambar embernya. Ya, tidak usah digambar embernya, tetapi tulislah nomor 1 yang ini dari sini. Ini nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Taruh masing-masing nomornya itu. Ya. Ini namanya coding matematika. Bagaimana otak kalian berpikir secara matematis. Ya, penjumlahan. Ya. Bapak tunggu selama berapa menit kita buat? 1 menit. 1 menit. Oke, 5 menit pertengahan. 5 menit. Semuanya menulis. Ya.
ya. Bapak tengok dulu bagaimana kemampuan kalian dalam kode matematika ini. Ini sederhana Mas ya anakku. Semuanya betul-betul menulis. Semuanya betul-betul menulis. Jadi kalau kosong dibalikin di ditulis juga ini anakku. Yang ini tambah ini sama dengan ini. Oke, ditulis. Jangan hanya hasilnya. Supaya kalian mampu mendefinisikan bagaimana ini. Oke, masih ada waktunya 3 menit lagi. Yang mampu menjelaskan berapa tambah berapa sama dengan berapa. Coba, ada sini dulu. Siapa kalian yang mampu? Kamu coba sini aku. Tepuk tangan dulu untuk keberaniannya. Ya. Coba. Untuk soal nomor 1, berapa tambah berapa kan dia sama dengan berapa? Coba jelaskan. Nomor 1, 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, tepuk tangan semuanya. Lanjut di belakangnya di depan. Nanti di sebelahnya yang dia. Soal nomor 2 yang sebelahnya. 5 ditambah sama dengan. Oke, tepuk tangan semuanya. Berikutnya. Ini sudah 2 soal, sekali 2 langsung ya. Berapa? 6 tambah 2 sama dengan. Oke, tambah lagi. Ya, sama dengan. Iya, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kalau ini semuanya ya. Yang ini di bawahnya berapa tambah berapa dia? Berapa tambah berapa? Iya, sama dengan. Oke, yang terakhir. Sama dengan. Oke, nah seperti itulah cara mengerjakannya ya. Nah, coba dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita